Sehat ya. Hari ini adalah jadwal daring IPA. Sebelumnya Ibu sudah membahas tentang dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Atau apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Karena di bumi ini makhluk hidup itu sangat beraneka ragam, maka untuk memudahkan mempelajarinya, maka dilakukanlah pengelompokan yang disebut dengan klasifikasi ya. Jadi tujuan klasifikasi itu adalah untuk mempermudah kita mempelajari makhluk hidup. Nah, dalam klasifikasi diperkenalkan itu ada sistem 5 kingdom. Ini pertama kali diperkenalkan itu oleh Robert Whittaker. Nah, apa saja kingdom itu adalah tingkatan takson yang terbesar ya. Nah, apa saja 5 kingdom itu? Nah, yang pertama adalah kingdom Monera. Kedua, nah ini Monera. Yang kedua Protista dan Fungi. Nah, ini Monera, Protista dan Fungi. Membahas yang pertama dulu yaitu Monera. Nah, apa saja yang termasuk Monera? Yang termasuk kingdom Monera itu mempunyai karakteristik pertama bersel satu atau uniseluler. Jadi uni itu artinya satu, seluler itu adalah sel. Bersifat prokariotik. Nah, prokariotik itu melihat dari inti selnya. Jadi prokariotik itu adalah yang tidak memiliki membran inti. Nanti kita akan mempelajari inti sel itu di materi selanjutnya. Nah, sekarang yang ciri yang kedua itu prokariotik atau selnya tidak memiliki membran inti. Nah, kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual dan konjugasi atau seksualnya. Nah, hidup bersama membentuk koloni atau kelompok bersifat heterotrop. Heterotrop itu artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang termasuk ke dalam Monera ada dua. Pertama adalah bakteri. Nah, bakteri itu memiliki ukuran yang kecil mikroskopis. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sering mendengar bakteri. Nah, bakteri itu lebih identik kan dengan penyebab penyakit ya. Padahal ada dua. Bakteri itu ada bakteri yang bersifat menguntungkan. Nah, contohnya dalam usus kita ada namanya bakteri Escherichia coli. Itu fungsinya untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, terus ada juga bakteri yang merugikan atau parasit. Nah, beberapa contoh bakteri yang merugikan, bakteri yang menyebabkan penyakit. Misalnya Mycobacterium tuberculosis itu penyebab penyakit TBC atau tuberkulosis. Jadi ada beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit. Kemudian ada Salmonella typhosa, itu penyebab penyakit tipes. Yang termasuk ke dalam Monera itu adalah alga hijau biru atau ganggang. Istilah dari alga itu adalah ganggang hijau biru. Nah, ganggang hijau biru itu termasuk ke dalam Monera karena inti selnya tidak memiliki membran inti. Nah, ganggang hijau biru ini mempunyai klorofil. Nah, contohnya adalah spirulina dan Nostoc commune. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Monera itu adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Nah, bakteri itu. Nah, yang berukuran mikroskopik itu yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat, namanya adalah mikroskop. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mikroskop ya. Yang kedua, kita bahas lagi kembali ke 5 kingdom. Kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Nah, yang termasuk kingdom Protista ini ciri-cirinya pertama eukariotik. Jadi kebalikan dari Monera. Kalau Monera prokariotik, kalau Protista eukariotik. Artinya sudah memiliki membran inti. Jadi harus diingat lagi perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti. Nah, ada yang cuma bersel satu atau uniseluler dan ada yang banyak sel atau multi banyak seluler sel. Hidup bebas, koloni atau soliter dan simbiosis. Beberapa memiliki alat gerak sederhana
ada yang punya pigmen warna, itu pada alga atau ganggang. Ada yang autotrof. Autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri. Ada juga yang heterotrof dengan menyerap atau menelan makanan, belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Protista itu ada protista yang mirip hewan, namanya itu protozoa. Nah, contoh dari protozoa adalah Rhizopoda. Ya, protozoa itu dia salah satu contoh protista yang mirip hewan, dan mempunyai alat gerak. Nah, berdasarkan alat geraknya ini ada Rhizopoda, alat geraknya berupa kaki semu, contohnya amuba. Terus ada Flagellata, alat geraknya itu berupa bulu cambuk, contohnya Trypanosoma gambiens. Ciliata, alat geraknya berupa bulu getar atau cilia, contohnya Paramecium. Kemudian Sporozoa tidak mempunyai alat gerak, contohnya Plasmodium tertiana. Juga protista yang mirip tumbuhan, namanya itu ganggang atau alga. Nah, pasti sering mendengar ganggang. Ganggang itu makhluk hidup yang memiliki klorofil. Nah, sehingga dia bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof. Ada beberapa ganggang, ada berdasarkan pigmen. Pigmen itu zat warnanya. Jadi ganggang itu mempunyai pigmen atau zat warna. Yang pertama adalah alga hijau, berarti pigmennya hijau. Contohnya chlorella. Nah, ini salah satu sumber makanan alternatif. Terus ada alga keemasan. Contohnya itu Ochromonas dan Napicula. Terus ada alga pirang atau coklat, contohnya Sargassum. Alga merah Rhodophyta, contohnya Gelidium dan Gracilaria. Ini biasanya digunakan untuk dalam pembuatan agar-agar. Terus ada lagi nih alga api, ada juga Euglenophyta atau Euglena viridis dan Euglena gracilis. Yang mirip jamur, ada Mycomycota atau jamur lendir, contohnya ini Pisarum, terus Pisarum polycephalum, terus ada juga Oomycota atau jamur air, contohnya Saprolegnia. Ya, sekarang kingdom yang ketiga itu adalah kingdom fungi atau jamur. Istilah jamurnya adalah fungi. Nah, ciri-ciri jamur adalah pertama tidak berklorofil. Nah, makanya jamur ini tidak termasuk ke dalam kingdom tumbuhan atau plantae karena jamur tidak memiliki klorofil. Yang kedua, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, berkembang biaknya dengan spora, hidup di tempat lembab, ada yang bersifat saprofit. Saprofit itu dia memakan makanan dari sisa-sisa. Dan ada parasit. Parasit itu dia menempel ke makhluk hidup lain dan menghisap makanan dari makhluk hidup yang ditempelinya. Yang keenam itu tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Itu ada yang bersifat menguntungkan, ada juga yang bersifat merugikan. Yang bersifat merugikan itu jamur yang dia menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini Deuteromycota. Ini jamur yang menyebabkan penyakit atau bersifatnya parasit. Contohnya ini Trichophyton. Itu penyebab penyakit kurap. Terus ini Sclerotium rolfsi, penyebab penyakit busuk tanaman. Nah, ada juga jamur yang menguntungkan. Jamur yang menguntungkan itu jamur yang dia bisa, ada juga jamur yang bisa kita makan. Contohnya ada Basidiomycota. Ini contohnya Pleurotus ostreatus, jamur tiram yang biasa kalian bisa makan ya. Dan Auricularia polytricha. Ini adalah jamur, nama latinnya itu ini, nama istilahnya adalah jamur kuping. Terus ada lagi Ascomycota, contohnya ini jamur tape. Sebab yang membantu dalam pembentukan tape dan Penicillium notatum. Ini penghasil antibiotik. Ini Rhizigomycota, contohnya Rhizopus oligosporus, contohnya jamur tempe, dan Rhizopus stolonifer atau jamur roti. Ini nama ilmiahnya ya, yang ditulis miring ini nama ilmiah. Dulu pembahasan materi klasifikasi makhluk hidup
Untuk pertemuan sekarang, silahkan saja dipelajari lagi di dalam buku catatan. Hari ini kita hanya menyimak saja. Minggu depan kita lanjutkan lagi ke Kingdom selanjutnya. Ya, tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.